Bab baru yaitu disiplin dan tanggung jawab. Oke, semua sudah siap ya? Sudah bisa melihat monitor? Bisa jelas? Oke, mari kita mulai. Yang pertama, menguasai diri. Nah, nanti kita lihat ya apa yang tersirat, apa yang tertulis, apa yang bisa kita pelajari dari disiplin dan tanggung jawab ini. Yang pertama, kita diajari menguasai diri. Nah, ini apa namanya? Semboyan pemuridan. Tiada pemuridan tanpa disiplin. Jadi no discipleship without disiplin. Nah, mengapa ini penting untuk kita harus sadari? Ya, di dalam pemuridan pun sebetulnya ada bentuk disiplin. Ya, tapi ini mungkin tidak begitu kelihatan. Ya, saya bukan menjadi seorang guru yang penuh dengan amarah, tapi di sini mungkin kita bisa melihat, ya, bisa kita mengerti adanya disiplin ini dalam bentuk apa. Mari kita lihat. Emosi adalah bagian dari seseorang yang seringkali menyebabkan kegagalan dalam peperangan rohani. Ini harus kita garis bawahi ya. Emosi adalah bagian dari seseorang. Kan kita ini adalah manusia rohani ya ceritanya. Tapi emosi ini bisa menyebabkan kita tuh nggak menjadi manusia rohani. Loh. Seberapa banyak karunia roh yang muncul, yang aktif, tapi kegagalan seseorang bisa jadi diawali dari emosi ini. Emosi apa? Ya. Itu sebabnya Tuhan memberikan perlengkapan khusus yakni roh penguasaan diri. Itu bagian dari buah roh. Ia sudah ada di dalam Anda sejak Anda dilahirkan baru dan keluar dalam bentuk buah roh. Bila Anda mulai menyadari keberadaannya dengan iman dan mulai mengakuinya. Penguasaan diri akan menghasilkan karakter kesabaran. Jadi ini semua buah roh ini dengan 9 rasa ini selain bekerja bersama-sama dan bisa sebetulnya bisa muncul semua ya. Tapi semuanya bersinergi memunculkan satu dengan yang lain. Ya, di antaranya di sini kalau kita diberikan penguasaan diri, kita bisa memberikan diri kepada Roh Kudus untuk ya menginfluence kita, memberikan kepada kita penguasaan diri. Dan kalau kita latihan terus pada tingkat tertentu akan menghasilkan karakter kesabaran. Jadi kesabaran ini bukan muncul tiba-tiba, tapi karena ada penguasaan diri. Ya, mari kita lihat. Galatia 5 ayat 22. Silakan Bu Levina tolong baca. Kasih Pak. Terima kasih Bu. Galatia 5 ayat 22. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada Oke. hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Terima kasih Bu Kasih. Levina. Sebentar ya, sebentar. Mohon maaf, tadi ada telepon yang tidak ada gunanya sama sekali. Ya, oke. Oke, tadi Bu Levina membaca soal buah roh ya. Oke, mari kita teruskan 1 Korintus 9 ayat 25. Silakan Olin tolong baca. Apakah Olin ada? Kalau tidak ada Bu Made? Sudah mulai. Ada Bu Made? Saya boleh masuk. Oh, silakan Ibu Rike. Oh ya. Mau bergabung, silakan. Oke, Ibu Made bisa tolong baca?
Iya, Pak. Iya, terima kasih. Bentar. Ya. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan penipu yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Terima kasih, Bu Made. Yap. Selanjutnya, Amsal 16 ayat 32, Ibu Mundi. Ya, Pak. Terima Bentar, kasih. Pak. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Terima kasih, Bu Mundi. Sama-sama, Pak. Titus 2 ayat 6. Silakan. Ibu Marta ada? Tidak, belum siap. Oke, Bu Yunika ada? Oh, ada. Silakan. Ya, Masih bisa. Mana masih. Pak? Maaf. Ya, Titus 2 ayat 6, Bu. Oh ya, terima kasih Pak. Terima Shalom. kasih. Salam. Titus 2 ayat 6. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Amin. Terima Terima kasih Pak. kasih, Bu Marta. Oke, mari kita bahas ya. Tadi dibahas bahwa penguasaan diri itu adalah bagian dari buah roh. Buah roh ini ada setelah kita lahir baru. Ya, setelah kita lahir baru itu ada seluruh buah roh dalam diri Kristus. Nah, itu nanti nyambungnya dengan benih ilahi ya, atau cloning Yesus. Itu nyambungnya ke situ. Jadi kita itu nggak bisa menguasai diri sebetulnya dengan apa yang kita punya hari-hari ini. Karena emosi kita, pikiran kita, jasmaniah kita, dan manusia lahiriah itu rentan. Yang kita punya ini rentan sebetulnya. Maka kita mesti lahir baru untuk ganti karakter. Bukan menimbun karakter buruk dengan kita berganti karakter tiba-tiba gitu ya. Kita bisa menguasai diri, kita bisa sabar dengan latihan tertentu, tapi mutlak benar-benar memberikan kepada Roh Kudus dan kepada pribadi Kristus itu tumbuh. Nah, tumbuhnya lewat apa? Tanda hadirnya yaitu buah roh. Oke, jadi buah roh itu adalah tanda hadir Kristus, Tuhan. Ya, nah, mari kita lihat buah roh itu adalah tanda hadir Kristus. Kalau kita punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini semuanya ada dalam diri Kristus. Oke. Nah, kalau kita punya seluruh 9 rasa ini, berarti kita sedang menghidupkan Kristus. Ya, nanti kalau teman-teman baca dalam Galatia 5:22 versi bahasa Inggrisnya, ini adalah tanda hadir Kristus. Oke. Terutama di Amplified Bible ya. Nah, lalu dalam 1 Korintus 9:25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Pertandingan apa? Iman. Pertandingan iman ini ditentukan oleh siapa? Oleh Allah sendiri. Nah, setiap orang yang bertanding dalam iman menguasai dirinya dalam segala hal. Ya. Jadi penguasaan diri ini muncul pertama kali. Bagaimana kita mempunyai buah roh ini? Dia muncul pertama kali. Mengapa? Karena dalam pertandingan iman semuanya berjalan bersama-sama. Dan kalau ia menguasai diri, ya, orang yang berbuat demikian memperoleh suatu mahkota yang fana. Tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi ketika kita sedang bertanding ini, kita bertujuan untuk memperoleh mahkota yang abadi. Dari apa yang kita bisa dapatkan, tujuannya untuk memperoleh keabadian, kekekalan bersama dengan Tuhan, maka penulis 1 Korintus yaitu Paulus, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan.
Jadi bertujuan untuk kemudian memenangkan peperangan, pertandingan, atau apapun itu yang telah ditetapkan Tuhan. Tujuannya jelas untuk memperoleh kekekalan. Maka kemudian kalaupun berlari, mesti ada tujuannya. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi setiap dari kita ternyata mesti melatih tubuh, bukan olahraga saja. Setiap dari kita mampu menguasai diri kita, bukan dihasilkan karena kita berlatih melalui motivator, lihat YouTube, kemudian kita berlatih dengan pernafasan, semuanya kita pendam, kita keluarkan dengan dengan seluruh kesehatan kepada misalnya berteriak di tempat alam terbuka, itu enggak kayak gitu, teman-teman, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi benar-benar memberikan latihan menguasai tubuh kita seluruhnya oleh pimpinan Roh Kudus. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mengapa? Ketika kita beritakan Injil kepada orang lain, kita bisa ditolak. Ini bisa ada dua hal, ya. Ditolak karena sang Tuhan, sang Tuan, sang Hakim, dan pengadil hamba-hambanya melihat bahwa ternyata buah roh sebagai tanda hadir Kristus sendiri dalam diri hamba-hambanya ini nggak ada. Maka ditolak sebagai hamba-hambanya. Kalaupun ditolak, apakah kemudian jatuh ke neraka? Tidak. Tapi apa yang kemudian dihasilkan? Ya, kemudian mereka nggak dapat apa-apa. Alias nggak dapat apapun yang telah Tuhan akan beri reward di sana nanti di surga. Itu yang pertama. Yang kedua, yang nolaknya siapa? Orang lain. Orang lain yang diberitakan Injil agar menerima Kristus, Kristusnya sendiri nggak hadir dalam diri pemberita itu. Maka yang terjadi adalah orang itu menolak si hamba Tuhan ini. Bahkan yang dia tolak kan sebetulnya Tuhan. Yang rugi siapa? Surga. Nggak dapat jiwa. Karena perilaku hamba Tuhan ini yang tidak punya tanda hadir Kristus. Nah, kalau kita baca Amsal 16 ayat 32 ini luar biasa. Mengapa tadi dikatakan penguasaan diri ini muncul pertama kali ketika kita memperoleh kehadiran Kristus lewat buah rohnya yang munculnya pertama kali dan kemudian menghasilkan kesabaran. Lihat ini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Artinya kalau teman-teman dan kita semua ya benar-benar menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mau dengan taat dituntun Roh Kudus dengan menguasai diri. Menguasai diri itu dalam aspek yang luas, menguasai diri dalam hal apa misalnya? Ya nggak makan terlalu banyak, misalnya begitu ya. Olahraga teratur, tidur cukup, tidak terlalu malam, dan jangan begadang. Kalau nonton TV nggak keterusan, ya. Kalau kemudian lagi bicara dengan teman-teman yang lain, mesti kemudian ini lidah kalau kemudian menjadi sarang gosip, mending berhenti ngomongnya, gitu ya. Misalnya, nah kalau kita udah mengerti menguasai diri seperti gitu, orang itu disebutkan sebagai orang yang melebihi orang yang merebut kota. Kenapa? Karena dengan penguasaan diri, selain kita bisa menguasai seluruh tubuh kita, yang terjadi juga menguasai kota. Kota itu isinya apa? Orang-orang. Orang-orang yang kelihatan, dan setiap penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah yang jahat ini pun bisa kita kemudian kendalikan bersama-sama dengan Tuhan. Oke, mengerti maksud saya ya? Jadi setiap kita yang memiliki penguasaan diri bersama-sama dengan Roh Kudus memiliki kemampuan yang jauh lebih besar dari apa yang kita kira setelah kita berlatih. Selain kita punya kesabaran, akhirnya kita bisa menaklukkan satu kota. Ya, yang isinya banyaknya sebetulnya nggak kelihatan ya, roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara dan sebagainya. Nah, Titus 2 ayat 6, demikian juga orang-orang muda. Mengapa ini targetnya orang-orang muda? Karena orang-orang muda sukar menguasai diri karena punya gejolak ya.
punya satu keinginan yang besar, punya satu mimpi yang besar, punya satu bentuk power yang besar, power dalam arti gini, eh, bisa berlari lebih panjang, bisa berjalan lebih banyak, bisa melayani orang lebih banyak dibanding kita-kita yang senior, ya. Kita-kita yang di atas 40 tahun mungkin rada lambat dibanding mereka yang baru 20 tahun. Nah, orang-orang muda dinasihati supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dalam hal apa? Emosi. Emosi ini labil, teman-teman. Jangankan orang anak muda, orang-orang yang senior pun, saya nggak bilang tua ya, orang-orang yang senior pun sering salah dalam menanggapi emosinya. Terutama bagi orang-orang tua, kalau anak-anak yang bermasalah, anak-anaknya kemudian nggak bisa diatur, ya. Bagi para orang tua biasanya mereka emosinya labil dan kemudian bisa saja marah. Bahkan tidak jarang banyak orang tua yang akhirnya berkata-kata buruk tentang anaknya. Kalau nggak berkata buruk, berpikir buruk tentang anaknya. Nah, teman-teman hati-hati dalam setiap hal, penguasaan diri ini penting. Karena ini kalau kita lakukan dengan Roh Kudus, kita bisa menguasai seluruh kota. Itu dalam ayatnya ada dalam Amsal 16 ayat 32. Oke, sampai sini teman-teman, apakah ada pertanyaan? Menarik ya. Saya mau menyapa dulu bagi teman-teman yang baru hadir. Selamat sore, salam buat Budina, Bu Yohana, buat Nida, Bu Monica, Bu Emi, Bu Yunike, dan Bu Rike. Semuanya shalom, selamat sore, sama bergabung dalam FLG pada sore. Halo Mbak Doni. Shalom. Baik, apakah ada pertanyaan? Ada. Silakan. Ada. Oh, Ada, silakan. Ada, silakan. Yuk. Shalom semuanya. Shalom, shalom. Tentang penguasaan diri ya. Memang bukan ada peristiwa yang tak terduga di gereja kami itu kemarin tentang penguasaan diri kan Pak. Iya. Terus kami dari jemaat kami mencari mau belajar untuk tentang lahir baru ya, lahir baru. Jadi kami undang guru-guru hampir 8 orang. Mereka itu memang satu grup, memang udah terkenal sih. Jadi yang kami cari itu jemaat itu adalah hampir 40. Jadi pertama-tama perkenalan semua sama peserta. Terus kami kan bagian panitianya kan Pak. Ya. Terus ini masuklah ya. Yang pertama mungkin ketuanya ya, penyambutan. Terus yang kedua teman-temannya. Yang ketiga ini adalah Bapak, cuman satu orang Bapak gitu. Di saat Bapak ini mengajarkan ke peserta, mungkin suara mungkin kurang jelas ya. Jadi peserta yang bilang begini, tolong Pak lebih keras. Dia katakan begini, memang saya agak apa sih namanya kalau alto ya yang keras itu ya agak ini ya. Alto. Nah, terus dia bilang gini, beginilah pengajaran saya katanya. Terus peserta nih menerima. Nah, di saat Bapak ini lagi melanjut, datanglah ketuanya kan ke depan. Nah, terus ngomongnya begini, teman Amang ini memang suaranya nggak terlalu jelas katanya, tapi nggak permisi dia. Jadi aku serius mendengarkan Bapak ini, tapi aku agak nggak ikut peserta, tapi aku bisa pisah dari mereka, nggak terlalu ikut karena mereka kan peserta pingin full pengajarannya gitu. Ya. Terus aku memang Bapak ini saya perhatikan gitu. Terus dia ketuanya langsung mengambil alih tanpa permisi ya. Bapak ini kira-kira berapa menit duduk agak kecewa. Nah, terus ketuanya langsung langsung mengajar terus nggak permisi ke Bapak ini. Dia nggak dibikin lagi permisi ya, ambil haknya Bapak gitu permisi kayak gitu.
Terus bapak ini keluar mendekatkan saya gitu. Aku pulang ya gitu. Oh. Jangan Pak, nggak boleh pulang. Oke. Enggak, aku kecewa katanya. Udah jangan Pak, jangan. Terus teman-temannya gabung ke saya gitu. Terus gini, saya cuma bikin aja semangat Pak, jangan ketahuan cara-cara kecewa, berikan hati Bapak yang sangat luar biasa gitu. Enggak, udah dipermalukan saya katanya. Terus teman-temannya mengajak keluar biar nggak ada ketahuan semua gitu ya. Peserta juga nggak kecewa nanti gitu. Terus di luar mereka udah ya, aku nggak masuk lagi ke omongan begini. Yang penting semangatilah Bapak itu, saya bilang. Yang ini saya lancar apapun di hati saya memang ikut juga sih ya. Gimana sih ibu ini? Kenapa nggak permisi? Kenapa nggak dilanjutin? Silakan Pak gitu. Tapi dia terus memberitakan firman Tuhan. Terus gini jadi aku di hati kok sampai begini ya Tuhan. Mereka itu tidak ada kesiapan yang dibilang Pak Doni tadi. Nggak ada kesiapan. Ini nggak ada kesiapan hati, apa kesiapan untuk memberitakan firman. Itu sama aja kan. Kita memberitakan makanan ikannya mana? Sangat kecewa kan. Jadi yang saya masuk tadi Pak Doni, apa saya bergumam, apa artinya itu Tuhan? Kau praktekkan kejadian di sini mesti aku yang lihat apa sebagai kaca, apa sebagai untuk diriku sendiri, tapi nggak pernah mengecualikan orang di hati saya ya. Utarik diriku selalu mendulukan orang, nah, gitu ya. Jadi terus selesai nih, pulanglah Bapak ini nggak jadi lagi kan? Nggak jadi mereka. Terus habis itu digantilah ini apa sih namanya ibu ini yang mengambil alih Bapak ini. Datang ke saya, ada banget ini ibu ini di hati saya. Tolong dong ada, Bu, tuh kecewa tuh Bapak. Saya bilang kan, kecewa Pak. Silakan, masih di luar. Di situ minta maaf ibu ini, memang betul-betul minta maaf. Yang saya pertanyakan Pak Doni tadi, itu di mana? Apa jadi tidak menyiapkan hati? Apa jadi tidak ada penghargaan kepada orang lain? Apa dia mempermalukan orang? Gitu. Saya cuma begitu aja Pak Doni. Yeah. Di mana mereka itu apa tidak malu? Apa tidak jadi berkat? Nah, itu yang saya pertanyakan kepada Doni. Jadi bagaimana itu Pak? Ya, terima kasih buat tidak. Nah, jadi kayak seperti begitu sebetulnya kan ada pemimpin acaranya ya, yaitu gembala setempat. Nah, gembala setempat ini adalah beliau yang punya otoritas untuk memandu acara atau siapa saja yang dipilih atau ditunjuk oleh Pak Gembala untuk memimpin acara itu. Jadi itu memang seperti moderatornya. Nah, yang namanya moderator itu kan sebetulnya mengatur agar alur acaranya itu terkendali dengan baik, gitu loh. Dan semua para partisipan atau para juru bicara atau narasumber semua mendapat bagian dengan adil dan rata. Nah, jadi itu sebetulnya yang terjadi kalau itu nggak dipersiapkan, ya jadinya malah ada tumpang tindih seperti itu. Ada yang mendominasi pembicaraan, ada yang kemudian sepertinya menjadi orang yang dilupakan, orang yang nggak mau didengar pendapatnya. Jadinya seperti begitu. Nah, jadi kita sebagai orang yang melihat ini, kita bisa melihat dan mempunyai pandangan yang cukup jelas, teman-teman ya. Untuk menjadi pembicara di depan itu memang nggak mudah. Satu, memang nggak mudah. Dibutuhkan satu bentuk pengendalian diri, bentuk bagaimana melatih diri, bagaimana kemudian menjadi orang yang
menjadi orang dengan perkataan yang cukup jelas dimengerti oleh orang-orang. Jangan perkataan itu cukup dimengerti oleh dirinya sendiri. Saya dulu adalah orang yang juga bergumul di wilayah itu sebetulnya, teman-teman. Perkataan saya mungkin terlalu cepat. Pak Andreas dan guru-guru saya yang lain pun seringkali mengingatkan saya untuk berkata-kata jangan diseret, jangan terlalu cepat, jangan terlalu menggantung, diseret gitu ya. Tapi perkataannya jelas, artikulasi jelas, bahkan isi saya pun sering mengingatkan dalam hal ini. Untuk apa sih? Agar apa yang menjadi kerinduan Tuhan, isi hati Tuhan, pikiran Tuhan tersalurkan gitu lewat tubuh jasmani kita. Kita menjadi saluran yang indah buat kemuliaan Tuhan dan Tuhan ditinggikan. Nah, kalau ini belum kita mengerti dengan jelas secara jasmaniahnya seperti apa caranya, ya otomatis jemaat sebetulnya nggak mendapat lebih banyak. Yang harusnya mereka dapat lebih banyak, mereka mungkin menangkap kesimpulan saja gitu loh ya. Karena kemudian ini menjadi satu bentuk yang merugikan bagi kalangan tertentu, maka mereka bisa protes, Pak tolong dong dikencengin suaranya, Pak tolong dong. Karena mereka ingin belajar. Tapi kalau ada orang yang kemudian takutnya menjadi mereka pembicaranya jadinya tersinggung, mereka ya diem. Tapi berusaha dengan menangkap dengan diam-diam menangkap apa maksud dari pembicaraan itu. Dan memang jadinya nggak maksimal sebetulnya. Nah, jadi apa yang perlu kita harus lakukan? Bergantung dari apa yang Bu Hodina ceritakan, kita jadi pengamat aja. Pengamat dalam hal mengamati semua seluk-beluk acara itu terjadinya seperti bagaimana, berakhir seperti bagaimana, apa yang kemudian yang terjadi, para pelaku-pelaku di acara itu. Dan tugas kita hanya memantau saja, hanya memantau, melihat, dan kemudian mengerti. Oh, oke. Gitu. Nggak sampai kemudian menjadikan kitanya menjadi pengamat yang kemudian mencoba memperbaiki keadaan. Mungkin kalau kita punya tingkatan yang bisa lebih memberi masukan kepada pegembala pada saat itu bisa saja. Tapi saya rasa nggak seperti gitu karena bisa jadi ada orang-orang yang ditugaskan untuk menjadi narasumber, mereka punya fungsi dan tugas masing-masing yang berbeda-beda. Kalau kitanya ikut mengatur, mungkin jadinya ada tumpang tindih otoritas di situ. Jadi saya pikir, saya rasa kita semua bisa mengerti ya. Mungkin pada saat ini kita hanya menjadi seorang pengamat saja. Ya. Oh begini alurnya, oh begini yang sedang Tuhan arti dalam diri saya terutama misalnya. Menjadi orang yang mengamati dan menjadi orang yang nggak gampang tersinggung kalau kemudian ada orang yang menginginkan kejelasan, misalnya artikulasi perkataan hingga maksud Tuhan tersampaikan. Itu loh maksud saya, teman-teman. Itu ya. Iya sih Pak, iya memang benar Pak. Waktu mereka keluar, aku nggak ngomong lagi, cuma kenapa ke saya gitu, masuk. Ya nggak apa-apa kan, itu memang Ibu menjadi seseorang yang akhirnya belajar dari situ gitu loh. Tuhan tuh kan baik, memberikan pengajaran kepada kita dalam hal apapun hingga kita punya perspektif yang berbeda bahkan dengan orang lain. Itu iya Bu. sih Pak. Semangat Ibu. Terima kasih. Kasihan banget itu bapaknya. Makasih ya? Pak. Kasihan bapaknya betul. Ya oke. Terima kasih buat Nida. Ada lagi yang lain pertanyaan, silakan. Selamat sore Ibu Itun. Terima kasih sudah bergabung. Dan Bu Ari, selamat sore. Selamat malam di Bu Ari ya. Kalau enggak saya teruskan ya, saya teruskan. Terima kasih sudah bergabung semuanya. Oke. Sub yang kedua, sesuai dengan takaran iman. Nah, tadi tentang penguasaan diri, sekarang takaran iman. Kenapa? Karena takaran iman ini setiap orang enggak sama. Oke? Setiap orang takaran imannya tidak sama. Melalui pengajaran yang mereka terima dari Roh Kudus, iman masing-masing bertumbuh, ada yang mengembang pesat, ada yang lambat. Ukuran iman seseorang tak boleh dipakai untuk mengukur iman orang lain. Jadi kalau ukurannya kita yang imannya besar, kemudian melihat orang imannya kecil, kita kemudian harusnya kayak saya dong gitu. Nggak kayak gitu. Ya teman-teman ya. Demikian pula bila takaran iman seseorang sampai suatu tingkat tertentu,
Jangan ia mencoba berpikir menurut takaran iman lebih besar yang belum dicapainya. Misalnya, saya pengen puasa 40 hari 40 malam tanpa makan tanpa minum. Jangan dulu kalau imannya belum sampai. Ia pasti tak mampu mengerti atau memahaminya. Oke, jadi emosi ini adalah sesuatu yang perlu kita uh, minta Roh Kudus mengaturnya. Jangan mengikuti Tuhan dengan emosi yang nggak stabil. Perlu kestabilan emosi betul. Artinya kita terbiasa untuk mendengar tuntunan Roh Kudus. Betul, tuntunan Roh Kudus itu ada suatu ketika sangat sulit untuk dilakukan. Nah, emosi kita gimana? Mau nggak ngikutin? Teman-teman ya, gampang ya, mau nggak ngikutin? Kalau kita nggak mau ngikutin, Roh Kudus juga akan mengerti. Tapi dia akan menunggu sampai kita pada masa itu mau nggak dituntun ke arah situ. Ya teman-teman, jadi emosi ini perlu berdampingan dengan apa yang Roh Kudus bagikan kepada kita lewat buah roh. Ya teman-teman ya. Jadi emosi kita mesti betul-betul memiliki kestabilan tertentu. Ini contohnya ya. Roma 12 ayat 3, mari kita baca ayat ini oleh Ibu Yunika ada? Belum. Oke, ada. Silakan. Bu Yunika. Roma 12 ayat 3 ya Pak. Betul. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Terima kasih Bu Yunika. Sama-sama Pak Doni. Nah, jadi ukuran iman itu bergantung dari bagaimana setiap orang makan firman. Karena kalau seseorang makan firman, ia mendengar imannya memiliki satu ukuran tertentu. Bertambah terus ya. Bertambah yang artinya bukan bertambah dia makin beriman saja, tapi sebetulnya yang terjadi adalah Kristusnya semakin hidup. Roh Kudusnya semakin bekerja dengan dahsyat. Kenapa? Karena dari perkataan itu adanya kuasa. Kuasanya semakin besar dalam diri kita. Oke, pikiran kita terbuka kepada pikiran Kristus. Ini yang terjadi, makanya kalau kita mikirin sesuatu jangan memikirkan yang lebih tinggi dari apa yang patut kita pikirkan. Ya, sampai itu dibukakan oleh pikiran Kristus. Sehingga kita punya ukuran iman. Ya, mempunyai ukuran iman yang akhirnya dibukakan oleh Kristus hingga unlimited. Nah, sampai dengan unlimited begitu kita belajar bagaimana kita mempunyai trial and error dalam mengikuti Tuhan. Nah, saya mau bilang begini, teman-teman, bukan berarti kita dicoba, lalu kemudian salah berarti kita salah langkah ya. Jangan berpikir begitu. Karena para pengajar kita dulu ya, termasuk saya juga, trial and error. Benar nggak ini apa kata Roh Kudus? Oh benar. Maka saya bagikan di pengajar. Benar nggak nih kata Roh Kudus? Ternyata iman saya belum sampai ke situ. Ya, akhirnya saya ragu-ragu, saya bimbang. Akhirnya nggak terjadi apa yang saya doakan. Oh salah saya, ternyata saya punya kebimbangan. Saya ajarin tentang kebimbangan itu apa. Sesuatu yang mengikat kita dalam hal adanya kuasa Roh Kudus memang sudah ada, tapi saya membatasi kuasa Roh Kudus itu terjadi dalam diri saya dengan pikiran saya yang menghambatnya. Maka itu nggak terjadi. Oh begitu ya, berarti kita punya satu bentuk ikatan tentang manusia lahiriah yang tidak terkoyakkan. Nah ini di buku 2 diajarin. Maka manusia rohnya nggak berkembang dengan baik. Nah itu trial and error. Maka kalau ternyata para pengajar yang pernah memiliki pengalaman dalam trial and error atau trial dan sukses gitu ya, mereka membagikan itu kepada murid-muridnya, kepada kita semua, termasuk saya juga, maka kita nggak usah mengalami keeroran, nggak usah mengalami kesalahan, masuk kepada satu lubang yang akhirnya kita terjerumus di situ dan kemudian kita meminta tolong, Tuhan tolong. Nah nggak perlu kayak gitu. Makanya saya bilang gini,
Asal kita nurut sama Tuhan, maka kita nggak ngalami kesusahan yang semakin mendalam. Kenapa? Saya kasih tahu ya. Karena Tuhan Yesus dengan setiap pengalaman kehidupannya di muka bumi ini sudah sampai di tingkat penderitaan yang sangat-sangat luar biasa. Oke, maka ia bisa menolong mereka yang menderita di dunia ini. Jadi tingkatannya tuh kita nggak usah ngalamin kesulitan lebih banyak, lebih panjang, lebih dalam, nggak usah. Menderita ya, betul. Tapi ada pertolongan dari Tuhan untuk kita tidak terlalu banyak dan terlalu lama menderita di dunia ini. Dengan konsep berpikir dan pikirannya terbuka pada pikirannya Tuhan, dan ada pertolongan dari Roh Kudus yang membuat kita punya pengharapan yang jelas dari iman yang kita dapatkan dari perkataan Tuhan. Jadi ini relasinya jelas ya. Dapat iman, dapat satu bentuk kekuatan, ada pengharapan. Karena kita telah mendapatkan rema dari Tuhan. Nah, kalau kemudian kita belum dapat rema apapun, ya, belum dapat tuntunan Tuhan dalam bentuk apapun, tapi kitanya kemudian jalan sendiri, maka kejeblosnya lebih panjang, lebih lama. Karena kita sebetulnya nggak mau taat sama tuntunan Roh Kudus dan tidak mengerti apa itu rema. Oke, jelas teman-teman? Ya, kita bisa mengerti ini sekarang. Nah, gitu ya. Nah, lalu kemudian dalam ayat berikutnya, sebentar. Ini ada kesalahan, sebentar. Ini kesalahan dokumen. Dokumen kepencet. Sebentar ya. Nah, ini dia. Nah, sekarang udah bagus lagi. Oke, sekarang bagian berikutnya. Sub berikutnya. 1 Korintus 7 ayat 9. Ada Bu Monika? Bu Monika ada? Kalau nggak ada yang lain. Ibu Ari? Ibu Ari ada? Ada, Pak. Terima kasih. Sehat selalu Ibu Ari. Terima kasih, Pak. 1 Korintus 7 ayat 9. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Amin. Oke, makasih Bu Ari. Sama-sama, Ini Pak. dalam hal penguasaan diri, ya, kalau penguasaan diri ini kemudian mempunyai limit tertentu bagi mereka yang ingin nikah lagi setelah kemudian suami atau istrinya meninggal, ya, misalnya pengen nikah lagi, silakan, boleh kan meninggal ya. Dan kemudian sebetulnya kan ada panggilan, ya jangan nikah lagi lah, buat Tuhan aja kehidupannya ya, melayani Tuhan sepenuhnya. Tapi kemudian adanya keinginan untuk menikah yang sangat besar dan nggak mampu menguasai diri dalam hal keinginan itu, maka ya sudah nikah saja daripada hangus karena hawa nafsu. Pak, emangnya bisa hawa nafsu bikin hangus? Oh iya bisa. Kenapa bisa? Karena hawa nafsu itu sebetulnya membuat kita menjadi orang-orang yang sudah berdekatan dengan dengan kuasa si jahat. Jadi teman-teman mengerti ini bahwa kita benar-benar harus dituntun sepenuhnya oleh Roh Kudus dalam pikiran sekalipun. Dalam pikiran sekalipun ya. Dalam pikiran sekalipun kalau kita memikirkan kembali apa yang menjadi satu kenikmatan tertentu di dunia ini, nah cepat-cepat kembali lagi ke pikiran Tuhan. Karena kemudian kalau kita mengembangkan pikiran-pikiran ini, kayaknya asik juga ya, misalnya ngudugem. Wah gitu ya. Kepikiran begitu, stop pikirannya, beralih ke pikiran Kristus. Kalau kita mempunyai hal-hal berupa tergoda tertentu untuk misalnya kita punya uang, ada orang nitip ke kita, kitanya pengen pakai dulu dan nanti akan digantikan dengan cepat, itu juga mesti hati-hati. Bisa jadi ini menjadi pikiran yang tak bisa kita kuasai. Karena ini munculnya dari keinginan yang adalah hawa nafsu. Oke teman-teman, hati-hati ya. Karena kita sudah mempunyai Kristus, maka pikiran Kristuslah yang menjadi guidance dalam diri kita. Nah, nanti dalam sub yang ketiga ada saat-saat kita nggak menguasai diri. Saat-saat apa itu? Sebelumnya ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan buka videonya. Kita akan berfoto bersama dulu. Wah, silakan berfoto bersama dulu.
kita abadikan. Mumpung masih mukanya segar-segar ya. Emang nanti malam sampai jam 8, Pak. Emang masih segar. Mudah-mudahan masih segar ya. Sampai jam 9. Sampai jam 9 kita ya nanti ya. Oke. Ibu Rika sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung. Siap. 1, 2, 3. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Bu Rike ini tetangga saya di Bandung. Di Bandung teman-teman ini Bu Rike ya. Mungkin nanti juga kita ketemu di retret di Bu Rike ya. Selamat berkati Bu Rike sehat selalu. Oke, kita lanjutkan. Yuk, masuk ke sub yang ketiga. Saat-saat tidak menguasai diri. Kapan itu saat-saat kita tidak menguasai diri? Nampaknya ada saat-saat Paulus melepaskan penguasaan dirinya kepada Roh Kudus sehingga sepenuhnya dikuasai oleh Roh dalam rangka melayani Allah. Entah dalam berbicara, melayani orang, atau dalam penyembahannya kepada Allah. Loh Pak, yang begini, ini memang benar-benar kita memiliki satu bentuk seperti kita nggak sadar gitu. Sadar, dikuasai dirinya, sadar. Jadi gini teman-teman ya, mari kita baca dulu. 2 Korintus 5 ayat 13. Silakan dibaca oleh Ibu Dina ada? Adakah Ibu Dina? Ada dong. Silakan Bu Dina. Kalau tidak ada, silakan Bu Yohana dulu. Ya, Pak Doni. Terima kasih. 2 Korintus 5 ayat 13, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Ya, makasih Bu Yohana. Sama-sama, Pak. Jadi kalau kita menguasai diri, kita bertindak menguasai diri itu, dengan penguasaan diri itu, untuk kepentingan seseorang yang berhadapan dengan kita, memahami bahwa ada Kristus yang ada dalam diri kita. Bukan untuk kesombongan, bukan, tapi untuk menaklukkan ego kita. Terutama kalau kita punya maksud tertentu. Nah, ini ego nih. Terutama kalau kita ingin dianggap benar orang lain, dianggap orang yang cakap untuk mengajar di depan orang lain. Ini egonya mesti diikat di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan bicara. Ya, teman-teman. Ada kalanya saya sebagai pengajar juga, kalau kemudian bertemu dengan orang yang ngomongin firman Tuhan dan itu saya anggap salah, saya anggap itu kurang benar, kurang tepat, saya ingin mengkoreksi. Tapi kalau pada saat itu ternyata Roh Kudus ingin saya untuk diam dan mendengarkan, saya mesti diam dan mendengarkan. Jangan ikut mengkoreksi. Kenapa? Karena saat itu saya sedang menjadi pendengar pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh orang-orang itu. Oke, jelas teman-teman? Ini perlu kita harus hidupi roh penguasaan diri. Agar apa? Agar kita jadi orang yang sabar pada akhirnya dan jadi orang yang rendah hati. Nah, tapi ada halnya kalau seseorang tidak menguasai diri. Itu untuk apa? Dalam melayani kepentingan Allah. Dalam hal kemudian Allahnya bermanifestasi dalam diri kita semua. Teman-teman ya, mengapa kita bisa memberikan kepada kita penyerahan diri untuk roh Allah menguasai diri? Agar ia menjadi Allah yang termanifestasi dengan indah dalam tubuh jasmaniah kita. Kita ini tubuh jasmaniah yang diisi dengan kepenuhan Allah, sebetulnya teman-teman. Kalau kita mengikuti tuntunan Allah terus-menerus lewat Roh Kudusnya, maka kita kelak pada tingkat tertentu menjadikan Allah dipuaskan, bersukacita dalam bertemu dengan orang-orang dan mereka dilawat olehnya. Oleh karena kita nurut, tidak bicara banyak, tidak berpikir banyak, tapi benar-benar biarkan dia bermanifestasi dalam pikiran, perasaan, bertingkah laku, bertindak, bahkan berkata-kata. Nah teman-teman, ini kita membiarkan dia bertindak, membiarkan dia beraktivitas, membiarkan dia bergerak. Itu yang berarti kita nggak menguasai diri. Artinya kita dengan setiap pertimbangan-pertimbangan yang kita hendak lakukan, kita sadar. Ya, dengan setiap pertimbangan pikiran dan pertimbangan perkataan kita, kita sadar kita sedang
membiarkan dia bicara, bertindak, berpikir, dan bahkan kemudian bertingkah laku. Kitanya pun sadar, kita lagi diubahkan. Kita lagi mengikuti suatu proses kehidupan yang datang mengalir dari Allah dalam diri kita. Oke, jadi ini berarti ini dari dalam diri kita, Pak. Iya. Karena kita tahu sejak lahir baru tuh Kristus, Bapa Sorgawi dan Roh Kudus telah ada di hati kita. Jadi ini satu aliran yang memancar dari dalam kita. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Oke teman-teman, maka kalau kita pada tingkat ini, ikuti saja. Nah, saya mau ceritakan sesuatu hal yang membuat kita bisa lebih mengerti tentang hal ini. Sebelumnya saya mau post record lewat orang matinya. Jadi teman-teman, kalau kita sekarang menghadapi segala macam suasana, kondisi, keadaan yang tidak mengenakan, saya bilang wajar. Kenapa wajar? Karena Roh Kudus sedang membongkar manusia lahiriah kita. Satu-satunya yang membuat kita menjadi orang yang terganggu karena itu, karena manusia lahiriah kita menginginkan hal-hal lahiriah. Hal yang ingin cepat terjadi dibungkus dengan hal yang rohani. Nah ini perlu dibongkar oleh Roh Kudus. Makanya tidak heran kita sering masuk dalam berbagai-bagai perasaan yang tidak menyenangkan. Perasaan yang tidak menyenangkan, up and down. Kadang-kadang suka cita, kadang-kadang jeblok lagi gitu ya. Gak enak banget sih hidup ini. Kenapa? Karena kita jangan mengandalkan perasaan saja, jangan mengandalkan keadaan baik saja, tapi kita mengandalkan tuntunan Roh Kudus yang menghidupkan buah roh itu. Pada akhirnya tadi dikatakan, kalau kita mampu menguasai diri untuk tidak berkata-kata dengan cepat, Tuhan, engkau kok jahat sih? Misalnya gitu ya. Tuhan, aku nggak percaya engkau ada. Itu misalnya begitu ya, karena mereka yang bilang begitu karena mereka terus-menerus masuk ke dalam berbagai-bagai keadaan yang nggak nyaman. Hingga kemudian mencari pengajaran, mencari hamba Tuhan untuk didoakan, masih gitu-gitu juga. Karena mereka punya konsep kehidupan yang ingin mereka dapatkan yang bahagia. Gak akan bisa dapat, teman-teman. Karena sekali lagi, kita masuk ke dalam pertandingan iman dan takaran iman kita nggak sama. Tapi remanya dari Tuhan diberikan kepada berbagai anak Allah. Masalahnya adalah mau nggak kita dituntun oleh Tuhan masuk ke dalam berbagai-bagai nggak nyaman itu? Karena fungsinya untuk menambahkan kepada kita lebih banyak lagi pengaruh Tuhan hingga mengubahkan kita. Oke, jelas teman-teman, itu yang terjadi ya. Mengapa kita nggak nyaman dalam situasi kondisi yang kita nggak bisa ngatur? Karena kitanya pengen ngatur. Kitanya pengen mengatur diri kita untuk dalam keadaan status yang semuanya baik-baik saja. Semuanya jadi orang yang bahagia. Semuanya menjadi orang yang bisa kita atur sepenuhnya. Semakin tinggi tingkat kerohanian kita, seharusnya kita semakin membiarkan Roh Kudus mengendalikan kita. Tapi semakin tinggi status rohani kita, tapi tanpa pertolongan Roh Kudus, kita ngerasa diri kita sudah berdoa banyak. Semakin kita berbaca Alkitab banyak, semakin kita tahu firman Tuhan. Tapi tanpa pengendalian diri, jadinya kita menjadi orang yang lebih benar dibanding orang lain. Aduh, kitanya menjadi orang yang ingin mendisiplinkan orang lain. Kita menjadi orang yang ingin marah-marah sama orang lain. Marah-marah tuh dalam arti gini, negur. Kamu salah tuh. Kenapa? Karena sikap controllingnya ingin ngatur orang lain agar seperti kita. Nah, ini yang menjadi pokok pikirannya ya teman-teman. Ini ayatnya yang poin yang tadi yang kita baca. Demikian pula bila takaran iman seseorang sampai satu tingkat tertentu, yang tadi saya bilang rohaninya luar biasa, jangan ia mencoba berpikir menurut takaran iman lebih besar yang belum dicapainya. Ia pasti tak mampu mengerti atau memahaminya. Atau ukuran iman seseorang tak boleh dipakai untuk mengukur iman orang lain. Kita bisa mengerti sekarang bagaimana kemudian ada orang yang nggak bisa mengerti pengajaran yang dinyatakan Tuhan pada saat ini kepada kita misalnya. Karena orang itu belum pada level mengerti dan menerima lebih banyak di level itu. Ya, jadi kita punya satu kesabaran dalam menanggapi iman orang lain yang baru bertumbuh. Bukan berarti kita udah tumbuh pesat,
Bukan berarti itu, bukan. Tapi kita bisa mengerti iman bertumbuhnya berbeda-beda. Oke, jelas teman-teman? Ada pertanyaan sampai sini? Udah mulai menggelitik ya, menggelitik. Udah mulai, ayo dikit-dikit, ayo, ngerti nggak tuh, ngerasa nggak Pak, tuh? Ya, ya, silakan. ya keren sekali Pak. Terima kasih. Keren Tuhan Yesus ya, Betul. tepuk tangan, keren Tuhan Ya, Yesus. Tuhan Yes. Yesus. Tuhan Yesus dalam kita harus makin keren. Iya. Terus. Itu yang tadi tentang pelayanan Allah, kayaknya seperti kesaksian Bapak waktu Bapak pelayanan di Medan itu ya Pak. Apa itu? Itu yang waktu udah letih sekali, tiba-tiba ya Tuhan take over semua gitu itu yang saya masih ingat waktu itu Bapak. Oh iya, Yang melayani seseorang waktu di Medan itu. oh iya. Bu Monika yang Yang tahu. iya itu. Iya, keren. Iya, Dan apa tadi pengajaran tentang itunya. Ya, keren Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Tuhan juga berkati. Bu Marta. Ya, by the way, saya minggu ini ada kondisi saya nggak enak waktu itu ya, waktu itu lagi keringetan di Bandung lagi panas ya. Jadi di antara pekerjaan dan pekerjaan tuh saya berlatih gitu siang-siang. Tapi sebelumnya saya terkena ada otot punggung yang ketarik gitu ya, seperti masuk angin gitu ya. Dan seketika saya berkeringat, saya mandi air panas. Nah, seketika sepertinya itu sekujur badan di belakang saya itu nggak enak dan kemudian di kepala saya seperti kepalanya mau pecah gitu ya. Pusing banget. Tapi mesti saya bekerja. Saya pengen pulang gitu ya, pengen izin pulang. Tapi somehow nggak tahu kenapa saya mesti ngikutin semuanya ini. Ya, mesti mendengarkan mereka, ada beberapa klien saya bicara, mendongeng, bahkan curhat. Ya, teman-teman kalau kita lagi punya masalah, bisa nggak dengar orang curhat? Yang ada, gue juga punya masalah, gemes deh, gue juga punya masalah, doa aja sana sendiri gitu ya. Teman-teman gitu ya, sering kali gitu ya, kalau kitanya lagi nggak karuan gitu ya, ada orang yang pengen cerita, pengen dengerin masalahnya dia, kita tuh jadi penampungnya gitu. Kira-kira teman-teman nanggepinnya gimana? Kesal nggak? Nah, saya waktu itu seperti itu. Aduh, cepet-cepet deh udahan ya janjiannya gitu. Cepet-cepet udahan kerjaannya kelar, pengen pulang gitu ya. Tapi somehow saya mesti mendengarkan orang-orang ini bicara, berkeluh kesah, dan mereka kalau bicara, ketika mereka bicara, saya dengarkan ini makin apa ya bahasanya nyut gitu. Makin seperti apa namanya, seperti orang vertigo atau migrain. Nah, yang terjadi setelah semuanya beres selesai, ketika saya lagi beberes pakaian saya untuk pulang, tiba-tiba hilang penyakitnya. Hilang. Loh kok hilang? Kenapa ya hilang? Mengapa di saat-saat terakhir justru hendak pulang hilang? Nah, saya pulang ke rumah, saya cerita sama istri saya itu gini 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 gini. Kemudian saya merenungkan semua yang terjadi. Ternyata daya tahan kita itu ya memang terbatas. Tapi kemauan ikut Tuhannya ada urusan mau atau tidak. Dan kalau mau, Tuhan berikan kekuatan setiap langkahnya. Dan persis di langkah yang terakhir itu, Tuhan berikan satu pernyataan yang luar biasa. Untuk inilah semuanya ini terjadi, bahwa engkau terbatas tapi aku nggak terbatas. Kamu menderita hanya seketika waktu lamanya saja. Dan aku menderita sekian waktu lamanya untuk memerdekakan kamu dari penderitaan itu. Oke. Sebetulnya jadinya kita nggak usah menderita terlalu lama kalau kita mau nurutin. Tapi kalau toh menderita, ada kekuatan Tuhan nggak di situ? Kalau kita punya kekuatan Tuhan di situ, apa yang perlu kita lakukan? Ini dia kuncinya ya. Yang perlu kita lakukan dan perlu kita hidupkan adalah hidupkanlah buah roh. Contoh, kalau saya lagi ngalamin hal yang seperti sakit badan dan kemudian di belakang kepala saya seperti seperti ketimpa hal yang berat banget gitu ya. Ada nggak kasih untuk ngikutin Tuhan? Untuk ngikutin, yuk jalani setiap prosesnya.
dengan sukacita. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya ngikutin tuntunan Tuhan dan Roh Kudus, ada kekuatan yang berupa apa? Damai sejahtera. Saya sebenarnya baik-baik aja kok. Toh ini juga di lingkungan terbatas saja. Tidak di luaran, tapi di dalam ruangan. Dan kemudian ketika saya ngikutin alurnya, tumbuh kesabaran. Saya mau dengerin, saya mau tersenyum, saya mau respon. Kemudian bermurah hati itu apa? Sesuatu yang kita nggak punya, Tuhan berikan. Dalam bentuk apa? Kemurahan. Apa itu kemurahan? Sesuatu yang kita miliki itu nggak ada, tapi kita mau memberi. Memberi apa? Memberi satu bentuk yang kita nggak punya. Itu kemurahan. Kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Dan kalau kita melakukan semuanya dengan teratur, penuh, dengan tuntunan Roh Kudus, Tuhannya hadir lebih dahsyat dari sebelumnya. Mengapa? Egosentris kita makin keluar dari dari jalan-jalan. Egosentrisnya nggak hidup lagi. Pikiran yang mengutamakan kepentingan pribadi kita ini udah nggak ada lagi sebetulnya. Mau nggak ikut Tuhan? Mau nggak nurutin semuanya ini? Meskipun prosesnya nggak menyenangkan, mau nggak ngikutin kekuatan Tuhan? Nah, kekuatan Tuhannya ya, bukan kekuatan kita. Jadi, ketika saya pulang ke rumah dan kemudian saya merenung malam-malam, saya ambil kesimpulan. Oke, saya perlu lakukan satu tindakan pendisiplinan dalam diri saya. Mau nggak ngikutin Tuhan? Mau. Mau nggak kayak gini? Mau. Respon kita mesti mau dulu. Jangan banyak bertanya, untuk apa? Nanti gimana? Nanti kalau gini gimana? Nanti kalau gitu gimana? Stop dulu. Mau apa tidak? Mau aja dulu. Oke? Tepuk tangan semuanya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Adakah pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Tadi sampai di mana kita? Oke. Saya teruskan ya, satu lagi deh. Setia. 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 Tuhan Yesus adalah yang setia. Ya. Jadi dalam setiap prosesnya, dia yang telah berjalan lebih dulu. Dan setelah berjalan lebih dulu, ia pun ikut nanggung bersama-sama dengan kita. Untuk kita masuk ke dalam jalan-jalan yang pernah ia lakukan. Apa jalan-jalannya? Ketaatan proses dari Bapa. Oke. Bila Anda mengizinkan kehadirannya menguasai Anda pun dapat menjadi seorang yang setia. Setia pada pengakuan iman, setia pada panggilannya, setia menunggu janjinya, setia kepada ikrar di hadapannya atau komitmen kepadanya. Ya, karena kita pun menghidupkan Tuhan yang setia, maka kita menjadi orang-orang yang setia juga seperti dia, gitu ya. Wahyu 19 ayat 11. Silakan dibaca. Ibu Emi ada? Oke, belum siap. Oh, udah, silakan Ibu Emi. Silakan. Wahyu 19 ayat 11. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Terima kasih, Bu Emi. Firman Tuhan. Terima kasih. Ya, sama Pak. Ya, jadi ini definisinya ya. Yesus adalah yang setia dan yang benar. Jadi dia punya kesetiaan itu. Wahyu 2 ayat 10. Nah, tadi Olin belum baca. Silakan Olin. Wahyu 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, makasih Olin. Sama-sama Pak Doni.
Oke, mari kita lihat ayat ini ya. Yesus adalah Tuhan yang setia, pribadi yang setia, ya. Ia belajar kesetiaan itu juga dari Bapaknya. Nah, mari kita lihat ini. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ini panggilan buat kita ya. Jangan takut kalau kita mesti menderita. Oke? Mengapa kita jangan takut? Karena kita benar-benar diperhadapkan kepada jalur kesetiaan Kristus. Maka dibilang begini, hendaklah engkau setia sampai mati. Aduh, emang masih sampai mati, Pak? Enggak, sebetulnya. Ya, hendaklah engkau setia sampai mati. Sampai benar-benar tujuan akhirnya tercapai, bukan kematian. Bukan. Tujuannya apa? Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, tapi ini ngeri-ngeri sedap ya, Pak ya? Iya, betul. Tapi ingat prosesnya ya. Prosesnya Yesus yang setia memberikan pedoman, jalan, tuntunan kepada kita hingga sampai akhirnya kita beroleh mahkota kehidupan. Nah, panggilannya apa? Setia sampai mati. Saya mau bilang, tapi nggak mungkin kemudian kita mati dalam hal kita mesti menjadi mati martir. Nggak. Mati martir itu seseorang yang terpanggil dan mau merespon panggilan itu dengan saya mau mati martir. Itu yang orang yang begitu khusus itu nggak kepada setiap orang Kristen. Nah, kalau terpanggil untuk itu dan orangnya menolak pun nggak salah. Orangnya nggak salah dalam hal kalau dia menolak, ya Tuhan nggak akan tetapkan begitu. Orangnya mau apa tidak. Itu loh ya teman-teman. Jadi mengerti ya konsep tentang kemartiran ini. Karena martir itu sendiri adalah kesaksian setiap orang yang mau mati bagi Tuhan dan Tuhan approve pada hal itu. Nah, tapi setia sampai mati ini konsepnya apa? Untuk kita betul-betul mentaati Tuhan saja dulu, ngikutin Tuhan. Sehingga ketaatan itu hasil akhirnya bukan kematian. Bukan ya, tapi kehidupan sesungguhnya yang kemudian Tuhan latih lewat buah roh yang tadi hingga tumbuh kesabaran, menanggung semuanya itu. Oke? Lagi pula kita kan dipanggil menderita bukan berarti kita sengsara, kita kekurangan makan, kita kurus kering, kita kehilangan orang-orang dan kemudian kita kehilangan pelayanan. Enggak kayak gitu sebetulnya, enggak. Serius. Semua yang Tuhan berikan, limpahkan, percayakan berhasil. Pasti itu janjinya. Pertanyaannya adalah ngikuti prosesnya itu mau atau tidak. Nah, prosesnya itu nggak sampai mati gitu loh teman-teman. Ngerti ya? Tapi kehidupan yang berlimpah-limpah yang kita dapatkan dari Tuhan. Tapi mau nggak memproses semuanya itu? Oke, jelas teman-teman. Jadi jangan salah sangka ya. Kalaupun menderita, kita beroleh kesabaran. Bukan menderita terus-menerus sampai dengan mati, enggak. Ya teman-teman. Ibrani 3 ayat 5. Oke, selanjutnya silakan. Adakah Bu Monica? Tadi Bu Monica belum baca ya? Ada, Pak. Ya, terima kasih. Silakan. Ibrani 3 ayat 5. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megah. Terima kasih Bu Monica. Sehat selalu ya. Ada dua konsep setia sebagai pelayan. Itu Musa. Musa setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan. Untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Di masa itu Musa pada tingkat tertentu ya, ia adalah pelayan Allah yang berfungsi untuk dia itu memberikan satu bentuk teladan, satu bentuk bentuk ritualitas tertentu dalam menghadapi Allah. Dia masih setia itu. Pada hari itu, pada masa itu dia masih setia sebagai pelayan untuk itu. Tapi ada lagi hal yang berbeda dengan Musa. Tapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Jadi ini berupa panggilan yang jauh lebih tinggi. Pelayan, Musa sebagai pelayan,
Tapi Kristus yang memang juga adalah pelayan, tapi dia setia sebagai anak. Nih beda ya. Kristus juga adalah pelayan, tapi ia setia sebagai anak. Anak yang memang mengepalai rumahnya. Rumahnya siapa? Ya, rumah yang ia ciptakan. Berupa apa? Kerajaan Allah. Lah, jadi Musa itu bukan menceritakan kerajaan Allah, Pak. Bukan, belum. Suatu konsep bagaimana setiap orang itu masih takut akan Tuhan. Itu yang diceritakan sama Musa. Tapi Kristus menceritakan tentang siapa dia dan siapa Bapa dan kerajaannya. Jadi ngerti teman-teman? Sekarang yang kita konsepkan apa? Ketakutannya untuk ikut Tuhan. Nanti kalau kamu nggak ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kamu dihukum. Nanti kamu diperhadapkan pada Tuhan yang kemudian membuat kita jadinya dibuang dari sorga ke tempat yang gelap, ketak dan ratap tangis. Mau nggak kayak gitu? Nggak mau. Makanya ikut Tuhan. Nah, itu ditakut-takuti. Tapi Kristus memberikan pilihan sebagai kepala. Dia adalah anak yang mengepalai kita. Mau nggak kayak gini anakku? Gak mau Tuhan. Aku belum siap. Ya sudah. Dia nggak menghukum kita. Mengapa? Untuk apa dia datang sebagai penyelamat, kemudian kalau dia menghukum kita? Coba pikirkan baik-baik teman-teman. Untuk apa ia jadi penyelamat, kemudian ia menghukum kita? Berarti dia punya standar ganda dong kalau gitu? Enggak. Dia nggak standar ganda. Satu-satunya yang menghukum seseorang adalah firman yang ia dengar. Oke? Firman yang ia dengar dan ia nggak merespon. Firman itu yang menghukum dia. Mengapa kamu nggak sampai nurutin firman? Nurutin ada di atasnya. Jadi pelaku firman. Kenapa? Karena hati nurani seseorang yang menyebabkan menolak akan hal itu. Maka dia menghukum dirinya sendiri. Tuhan memberikan penyelamatan. Dia adalah Tuhan yang setia yang memberikan penyelamatan agar setiap orang berbalik kepada kehidupan yang kekal. Selama-lamanya kayak gitu. Coba diperhatikan baik-baik teman-teman. Tuhan memberikan penyelamatan. Tapi kalau seseorang kemudian tidak menerima dengan baik firman yang ia ucapkan, hati nurani seseorang menimbun murka Allah atasnya. Nah itu dia yang terjadi. Seseorang yang kemudian membuat manusia itu terhukum, ada dalam penghukuman karena orang itu tidak mau menerima Kristus dan mereka menimbun murka Allah atasnya. Jadi Allah menyiapkan seseorang atau banyak orang yang tidak mengasihi Kristus, memang ada tempatnya. Tapi yang ia lakukan adalah mengutus anaknya. Teman-teman punya anak di sini? Katakanlah Olin ya. Diutus sama papahnya gitu. Olin, coba kamu datang ya ke suku di mana gitu. Nanti kamu akan menerima hal yang gak enak. Siksaan, mungkin makian, mungkin hujatan, mungkin kemudian ada perlakuan yang tidak menyenangkan. Kira-kira Olin mau nggak? Nggak mau lah. Nggak mau lah kayak gitu ya. Pasti nggak mau, saya pun pasti nggak mau. Tapi Yesus mau. Mengapa? Karena ia melihat kehidupan di luar sana. Di depan sana. Ia melihat berbagai macam kehidupan yang indah. Maka ia mau menukarkan dirinya untuk terhukum, teraniaya, dan bahkan mengalami maut untuk memberikan kehidupan kepada mereka yang percaya. Kepada mereka yang percaya, Tuhan berikan kelimpahan hidupnya. Kepada orang yang nggak percaya, rugi sebetulnya, betul? Kepada orang yang nggak percaya, mereka nggak bisa menikmati hidup Kristus. Itu bukan penghukuman, itu pilihan. Dan mereka menolak kehidupannya sesungguhnya. Sesungguhnya Allah nggak menghukum sebetulnya. Sebetulnya saya mau katakan gitu. Tapi banyak orang berpikir dengan cara terbalik. Oh Tuhan marah. Oh Allah begitu murkanya. Sebetulnya enggak. Ngerti nggak teman-teman? Pas saya berpikir seperti gini, perlu kita sadari bahwa Allah di sorga bukanlah Allah yang marah-marah. Bukan Allah yang kemudian asal menegur. Bukankah Allah yang gampang tersinggung gitu ya.
penghormatan kepada siapa itu kamu lakukan gitu ya. Enggak kayak gitu. Ia menjangkau setiap makhluk dengan kasih. Siapa yang kemudian ia berikan anaknya? Anaknya yang ia kasihi, ia berikan. Nah, kalau teman-teman jadi orang tua nanti ngerti deh. Pasti mengerti tentang hal itu. Zaman sekarang ya anak-anak di sekolah aja ditegur sama gurunya, orang tuanya protes. Kenapa guru gampang negur? Oh, gitu kan. Itu orang-orang tua kayak gitu. Coba Bapak Surgawi kita memberikan Yesus kepada kita. Apa yang kemudian ia terima? Hina, siksaan, bahkan kematian yang ia terima. Tapi kok Allah Bapa mau ya? Itu bukti kasihnya kepada kita teman-teman. Oke. 2 Timotius 2:13 silakan dibaca. Siapa yang belum baca boleh. Ibu Hotina belum baca. Silakan Bu Hotina. Aku ya Pak ya. Iya silakan Bu. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Terima kasih buat tidak. Ayat ini biarlah menjadi suatu perenungan yang dalam diri kita setelah kita tadi mendengar bahwa ketika ia memberikan nyawanya bagi setiap kita, ia memberikan fasilitas penebusan dosa bagi setiap makhluk bahkan. Apakah kemudian dia menghakimi? Apakah kemudian dia memutus suatu bentuk penghukuman? Enggak. Serius enggak? Ini kan ada ayatnya ya. Ia setia pada panggilannya, enggak menghukum. Percaya deh. Percaya Alkitab maksudnya ya. Lihat ini. Roma 8 ayat 1 dan 2. Roma 8. Saya bacakan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus Yesus. Karena Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Jadi yang menghukum seseorang yang di luar Tuhan itu adalah apa? Dosa yang mengikat mereka. Maut yang mengikat mereka. Mengapa mereka mau diikat oleh dosa yang ada di luar Tuhan? Sedangkan Tuhan berikan kepada mereka kehidupan dan kekekalan. Mengapa salah pilih? Dari pilihan-pilihan yang orang buat itulah maka mereka masuk ke dalam penghukuman. Oke, jelas teman-teman? Nangkep ya? Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Semoga bikin kita menjadi anak-anak Allah yang mengalami kasih Tuhan. Karena kalau kemudian kita berhadapan dengan orang-orang, milikilah kasih Tuhan ini. Maka kita bisa mengerti perspektif Tuhan atas mereka. Oke? Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Kalau nggak ada, siapa yang mau bagikan? Oh, Pak, buat Nida. Ya, silakan buat Nida. aku cuma nanya ya Pak, ini Wahyu 2 ayat 10 tadi. Aku baca ya Pak. Ya, boleh. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepada mahkota kehidupan. Yang saya tanya gini Pak, kesusahan yang dibikin di sini kan 10 hari. Itu aku belum mengerti Pak, apa itu Pak? Kesusahan 10 hari. Jadi di waktu itu kan ada penganiayaan Imperium Romawi kepada kekristenan. Banyak hamba Tuhan pada masa-masa itu mereka mati martir karena mereka digantung dan jadi penerangan jalan, dibakar. Ada yang ditahan, ada yang digaji, ada yang dikasih makan ke singa-singa gitu ya di masa-masa itu. Nah mereka memang sampai mati begitu di masa-masa itu. Kenapa? Karena mereka jadinya beroleh kehidupan. Kalau Tuhan menyayangi mereka kan mereka nggak usah mati ya. Tapi ingat di masa itu penjajahan Romawi begitu dahsyat dan besarnya kuasanya hingga banyak membuat orang-orang Kristen menderita di masa itu. Tapi mengapa mereka mau menderita buat Tuhan? Karena mereka telah beroleh mahkota kehidupan. Begitu kira-kira gitu ya, Pak. Ya. Makasih Pak. Terima kasih.
Jadi itu masa-masa kelam dalam masa-masa kekristenan ya. Setelah mereka ditekan, mereka kemudian dianiaya, kemudian mereka dibunuh, itu mati-matian. Sampai akhirnya kekristenan ketika ditekan mengembang pesat ke seluruh penjuru bumi. Dan Injil diberitakan. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, silakan ada yang memberikan satu pengajaran. Oh, dapat apa hari ini? Silakan, siapa yang mau membagikan ngacung? 1, 2, 3. Mumpung kita diberikan kesempatan untuk memberikan kasih yang melawat kita lebih dulu, maka kita berikan kasih. Siapa yang mau berikan kesaksian atau memberikan pengajaran? Yuk. Menghidupkan Kristus diantaranya begini, hingga kita punya insight, punya satu pengilhaman yang indah dari Roh Kudus. Siapa yang mau bagikan pengajaran? Dapat apa hari ini? Oke, boleh Vina, silakan. Tentang setia itu Pak, yang setia sampai mati. Ya. Saya dulu memang pemahamannya ya setia sampai mati itu ya kita harus mati-matian gitu, sampai kita seperti martir gitu. Ya. Yang Stefanus. Akhirnya seperti itu. Tapi tadi apa terangkan itu artinya sampai kita ya selesai dari hidup ini kita harus tetap setia sama Tuhan apapun yang kita alami. Ya. Meskipun mau dibilang menderita dalam pergumulan, menanti janji Tuhan, kan itu kan menderita. Jadi saya percaya bahwa itu bukan kekuatan kita untuk tetap setia. Ya. Karena itu adalah kekuatan Tuhan sendiri, kekuatan Roh Kudus yang menolong, memampukan untuk kita tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu setia. Betul. Di dalam menanti janji Tuhan itu kan tidak semudah berkata-kata, tetapi ya seperti yang tadi Bapak katakan, kita harus menghadirkan Tuhan dalam hidup, buah roh itu. Ya. Apapun yang terjadi, kita harus tetap taat dan tunduk sama Tuhan, yaitu setia. Ya memang saya alami Pak, meskipun sampai mau dipikir kalau orang setengah-setengah hati dengan Tuhan mungkin menyerah, putus asa gitu ya Pak. Betul. Tapi kalau mengikuti pemuritan kan pemahaman dengan pemahaman demi pemahaman itu Tuhan bukakan, Tuhan sikapkan. Itu lebih dalam, itu rasanya rugi kalau kita mengabaikan begitu saja. Jadi saya bersyukur tetap setia, apapun yang terjadi tetap setia dan taat pada Tuhan, kepada firman-Nya. Bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita, seperti yang tadi Bapak sudah saksikan. Tuhan itu begitu luar biasa. Tuhan hanya mau menguji kesetiaan kita, sampai di mana kita mengikutnya. Meskipun mungkin secara akal manusia itu tidak mungkin gitu. Artinya mengikut Tuhan itu total gitu. Tetapi ya karena ada janji Tuhan, jadi kita mau tetap setia menanti janji Tuhan, entah itu kapan. Yang jelas tadi Pak bilang kita tidak apa ya tadi Bapak bilang kita ada batas waktunya. Tuhan tidak biarkan kita menderita sampai seumur hidup. Betul. Artinya ada batas waktunya sampai di sini gitu. Seperti Tuhan Yesus juga kan menderita sampai selesai. Memang waktunya sudah sampai di situ, Bapak gariskan. Jadi kita pun mengikut Tuhan sampai selesai. Tuhan tahu kemampuan kita sampai mana.
Artinya ini loh janjiku, kamu terima. Iya, Karena firman juga mengatakan Tuhan tidak lalai. betul. Tuhan tidak lalai dan Tuhan itu tidak berdusta. Pasti dia akan menggenapi janjinya asal kita setia. Kita tidak boleh hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena Iya, Tuhan tidak pernah berhitung-hitung dengan kita. Setia aja. Pasti kesetiaan itu kita akan terima, itu kemenangan demi iya, kemenangan yang kita lihat. Itu yang terkadang Tuhan membuat kita terheran-heran cara Tuhan bekerja. Cara Tuhan bekerja karena Tuhan itu selalu menepati janji. betul. Apapun yang terjadi, tadi firman Tuhan tadi katakan Tuhan tidak akan menyangkal dirinya. Ya, Apa yang dia katakan pasti digenapi. Jadi ikut terus. Pasti di ujung sana kita akan menemukan apa yang kita nantikan Tuhan sudah siapkan. amin. Itu yang saya Terima dapat kasih, dari kitab setia Bu itu, Pak. Levina. Terima Tepuk tangan kasih. buat Bu Levina. Ya, artinya di tengah-tengah penderitaan kita, ya, kita seringkali berjalan, mungkin kita nggak tahu arahnya kemana, tapi kita sedang menunjukkan arah kita kepada Tuhan. Dan panggilan surgawi serta ada di sana mahkota kehidupan. Tapi di dalam perjalanan itu sebetulnya kita diberikan kekuatan setiap saat oleh Roh Kudus. Jadi dalam perjalanan yang penuh dengan seluk-beluknya itu semuanya kita dapatkan kekuatan sebetulnya. Kalau kita diberikan pengertian ya, Roh Kudus memberikan bukti diri Kristus yang ada dalam diri kita. Kenakanlah semuanya itu. Apa itu? Kasih, sukacita, kesabaran, damai sejahtera. Nikmati semuanya itu. Dan punya pengharapan yang jelas. Apa dasarnya? Mahkota kehidupan itu. Di ujungnya ada kehidupan. Dan kalau sepanjang jalan kita menerima buah roh itu, sungguh-sungguh itu hidup, itulah kehidupan sesungguhnya. Nangkep ya? Bukan soal kuasa, bernubuat, berbahasa, itu kan berhenti. Tapi kasih tidak ada akhirnya, tidak berakhir. Artinya apa? Kasih itu yang melandasi kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Jangan ngitung untung rugi. Perasaan saya nggak enak Pak, itu untung rugi. Perasaan saya Pak, di mana perasaan saya? Itu untung rugi. Udah, gantung harga diri kita di kayu salib. Ikuti Kristus. Itu yang Kristus minta ya. Maka kita menjadi anak-anak yang setia seperti Kristus yang setia. Tepuk tangan. Terima kasih buat Bu Levina kesaksian. Yang bilang gak mudah itu dagingnya dan pikiran manusia lama kita, manusia lahir kita itu gak mudah. Nah, ikuti aja, ya aja Tuhan. Ya, betul gitu ya. Oke, ada lagi? Silakan, Bu Pak Mundi. Doni. Ya. Pak. Abis ini Bu Marta ya, Bu Mundi dulu. Silakan Bu Mundi. Ya. Saya bukan berbagi ya Pak, mungkin ini Silakan. nanya aja ya Pak ya. Silakan. Tadi tuh mengenai kasih ya Pak. Tadi Ya. kan sama Bu Levina kan disampaikan mengenai kasih. Tapi memang ya Pak, kasih itu menutupi segalanya ya Pak ya. Betul. Tapi yang saya tanyakan begini Pak, seandainya misalnya ada orang yang menyakiti hati kita gitu ya Pak ya. Terus pada saat itu kita itu memang sakit, tapi karena kasih akhirnya ya hilang gitu. Ya. Nah, yang saya tanyakan pada saat kita sakit itu apakah itu wajar atau itu belum ada kasih Pak itu? Itu Pak yang saya tanyakan. Karena manusia lahiriah kita gampang merespon dari hal yang di luaran. Situasi, kondisi orang-orang sekitar kita yang tanda kutip ya, yang kemudian memberikan perlakuan yang tidak menyenangkan kepada kita, itu membuat manusia lahiriah kita berontak. Bukan artinya kita nggak mau punya kasih, karena manusia lahiriah kita berontak. Kita ingin menjadi orang yang sepertinya menjadi orang yang ingin menampilkan balasan pada orang itu. Contoh ya, contoh. Saya lagi istirahat, saya lagi berlatih pakai anduk gitu ya. Terus anduknya saya pakai, saya taruh di tempat alat dan ada orang yang kemudian mau pakai alat itu dan kemudian melemparkan anduk saya ke lantai. Kan kotor. Tapi yang terjadi hati saya marah, kurang ajar. Ingin kupukul rasanya gitu ya. Ini anduk udah aku beli
Belinya, oh bukan beli gratis gitu nih. Beli Gatsby gratis anduk. Gatsby itu apa ya? Dulu tuh ini apa minyak rambut kalau nggak salah. Anduk latihan gratis. Nah anduk itu dilemparin. Saya marah. Dalam hati dongkol gitu, kurang ajar. Nah sebetulnya kan tinggal dibersihin aja. Jangan dipakai. Masukin ke plastik, simpan di tas, nanti cuci. Hilang, beres kan? Itu saya dongkolnya semalaman. Pulang-pulang dongkol, semalaman dongkol, besoknya dongkol lagi sama orang itu. Sebel nih orang. Awas loh, gitu ya. Sampai hari ini dongkol misalnya gitu. Alangkah ruginya kalau kita menyimpan kedongkolan seperti itu. Karena sebetulnya yang terjadi adalah hal yang gampang. Tinggal cuci aja, kenapa? Yang terjadi adalah harga diri saya terlalu tinggi. Ya nggak teman-teman? Karena hal yang seperti itu yang sebetulnya relatif lebih mudah, kita perpanjang semuanya. Dipanjangin jalan-jalannya. Hingga hari ini sebel sama orang itu. Kenapa? Masih ingat saya ketika dia melemparkan anduk saya. Oh, kasihnya ada nggak? Punya kasihnya, cuman tertutup oleh kebencian dan harga diri yang demikian besar. Itu Bu Mundi. Pak, kalau misalnya masih berarti kasihnya itu belum menutupi kebencian itu ya, Pak. Tapi Betul. kalau sudah memaafkan berarti akhirnya kasih itu menutupi kebencian itu ya. Yes. Oh iya. Ya ya Pak, terima kasih. Terima kasih. Bu tangan buat Bu Levina. Bu Levina, Bu Mundi. Oke, sekarang Bu Marta. Bu Marta silakan mau bagiin apa? Iya Pak, terima kasih. Terima kasih juga. Iya. Iya, sama seperti yang semua yang tadi percakapan kita ya. Maksudnya dengan pengajaran yang dari Bapak. Jadi intinya kan kita waktu kita ditebus dibayar lunas nih kita dengan darah Yesus kan. Betul. Nah, berarti kan kita harus menyadari bahwa kita ini anak Allah karena ada darah Yesus di dalam diri kita. Iya. Gitu. Terus jadi makanya cuma tinggal Roh Kudus aja membentuk kita dalam proses kehidupan kita, entah itu supaya karakter dan kebiasaan kita yang manusia lama kita ditanggalkan satu-satu. Iya. Yang ujungnya ya akhirnya ya seperti apa ya tadi kan, memang mungkin secara daging kita nggak, kalau manusia kita yang lama ya mungkin kita akan kok gini sih orang Iya. ini gini Betul. gitu kan. Iya. Sementara Tuhan kan pakai mahkota duri untuk artinya pikiran kita pun dibasuh dengan darah Yesus gitu kan. Nah, yang ujungnya kita nggak bisa melihat mereka seperti dengan kita dulu, Iya. tapi dengan darah Yesus yang artinya dengan posisi yang kayak Bapak pernah sering bilang, kita harus duduk sama Tuhan, jadi sehingga gunung itu bisa berpindah gitu kan. Nah, waktu kita duduk sama Tuhan, berarti kita bisa ngerti bahwa ampuni mereka sebab mereka nggak tahu. Bahkan mungkin dari seperti itu proses karakter kita dibentuk, artinya kita menghasilkan ya memang orangnya seperti itu. Kita belajar akhirnya menghasilkan buah-buah roh, sabar. Ya makanya semuanya ya Allah turut bekerja gitu. Artinya semua terjadi memang ternyata buat mendatangkan kebaikan buat kita gitu Betul. Pak. Terima kasih Pak. Terima Ya, kasih Pak. terima kasih Bu Marta. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Buat Bu Marta. Keren Tuhan Yesus. Betapa untungnya dan betapa bahagianya sukacitanya ketika kita mengikuti Tuhan. Karena selain kita mendapatkan bentuk kehidupan kekal yang hari ini kita bisa cicipi, hingga nanti kehidupan kekal tuh apa ya? Nggak ada lagi retap tangis, tidak ada kedukaan, semuanya diganti baru. Semuanya ganti baru ya, semuanya ganti baru. Tidak ada lagi makan malam. Semuanya tidak ada lagi alat untuk menerangi langit bumi yang baru, nggak ada. Karena setiap anak Allah itu punya terang masing-masing. Jadi yang namanya sekarang kehidupan dunia yang akan datang, kehidupan kekal itu bisa kita cicipi hari ini. Mau nggak? Dengan cara kita menghidupi Kristus. Karena sumber hidup sebetulnya telah ada dalam diri kita. Saya katakan sekali lagi. Sumber hidup sesungguhnya telah ada dalam diri kita. Sekarang kita mencari hidup. Alangkah, sebetulnya saya mau bilang gini, alangkah bodohnya kita menukarkan Kristus dengan kebahagiaan sesaat. Yang kita pikir kita bahagia di situ. Renungkan baik-baik teman-teman. Alangkah bodohnya kita kalau kita menukarkan sumber hidup itu dengan kebahagiaan sesaat yang kita pikir bisa membahagiakan kita. Mungkin sesaat, tapi nggak selama-lamanya. Oleh karena itu,
nikmatilah semua yang telah Allah berikan lewat diri Kristus. Itu adalah sukacitanya Dia untuk kita beroleh, ya, beroleh segala sesuatu yang kekal di masa akan datang, dan itu kita bisa cicipi hari ini, saat ini. How precious, betapa berharganya Kristus itu bagi kita, bukan? Nah, coba kalau kita menghadapi semuanya itu sekarang, milikilah POV Kristus, point of view-nya Tuhan. Apa sih yang Ia bilang dalam masa-masa yang sekarang ini kita hadapi sekarang? Apa sih yang Ia mau? Apa sih tujuannya Tuhan kalau Engkau sekarang membiarkan aku masuk ke dalam berbagai-bagai masalah seperti ini? Apa sih yang Kau mau? Nah, kalau kita menerimanya, menjalaninya, kita punya kekuatan. Kita punya maksud. Apa sih yang sebenarnya Tuhan inginkan? Tujuannya jelas. Penderitanya akan tercapai dengan singkat sebetulnya. Nggak seperti lama yang kita nggak tahu lagi ngeraba-raba dalam kegelapan. So, semuanya itu tersimbol dalam satu singkat ini. Milikilah hubungan yang baik dan damai sejahtera dengan Tuhan. Kalau kita mempunyai hubungan yang baik dan punya damai sejahtera dengan Tuhan, artinya berbaikan dengan Tuhan, kita nggak punya asumsi tentang keinginan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan begini. Jangan-jangan Tuhan ingin saya dapat masalah. Enggak lah. Jangan-jangan Tuhan ingin saya dapat masalah. Seriously? Enggak lah. Justru Dia ingin agar kita keluar dari masalah-masalah itu dengan caranya Dia. Tepuk tangan semuanya dong. Hei semua kita yang punya masalah. Tuhan tidak ingin menetapkan kita dalam masalah. Nggak ingin Dia. Dia ingin agar kita keluar dari masalah-masalah ini untuk masuk dalam kehidupannya. So, jadikan masalah-masalah itu sebagai satu bentuk apa namanya ya, batu loncatan, sebagai bentuk kehormatan. Tuhan mempercayai kita untuk mempunyai kehidupan. Itu yang Dia mau. Oke, teman-teman, setuju ya? Oke, ada lagi satu lagi. Coba satu lagi yang mau. Ibu Ari mungkin mau bagikan sesuatu, boleh? Terima kasih, Pak. Iya, silakan. Apa? Saya karena tadi nggak dari awal, jadi saya tadi nangkepnya yang tentang takaran iman dan juga setia itu. Itu kan nyambung gitu ya, Pak. Dan itu yang saya alami juga seperti itu gitu, yang seperti hari-hari ini kan apa namanya, dimana saya dihadapkan sama suatu kayak anggap permasalahan gitu ya kan. Suami saya bapaknya harus kayak jaga gitu kan. Terus anak-anak mulai sekolah gitu. Awalnya tuh saya bilang gimana ini Tuhan, dari jauh-jauh hari itu saya sudah mulai kayak seperti apa ya Tuhan. Tapi saya nggak mau berlarut dari itu dengan semua itu Pak gitu. Dan saya coba bilang gini, Tuhan, saya percaya bahwa Engkau punya cara untuk tolong saya gitu kan. Betul. Nah, akhirnya puji Tuhan mulai tiba-tiba kayak ada satu hari anak saya sakit, satu orang yang sekolah gitu. Jadi saya belajar, diajarin sama Tuhan itu kayak bawa yang satu dengan yang kecil gitu. Di awal seperti itu gitu. Terus saya bilang, oh ya aman-aman. Terus habis itu setelahnya itu tiba-tiba kayak waktu saya ngantar sekolah si kakaknya ini kayak satu orang nih yang adiknya rewel gitu. Tapi semua itu dapat saya lalui gitu. Nah, terus sampai akhirnya ada satu ketika gitu bapaknya harus jaga dan dua anak ini nih harus sekolah gitu. Kan semuanya sehat dan saya bilang gini, Tuhan, saya bisa nggak ya gitu. Karena kayak saya belum berani untuk gonceng orang tuh, saya belum berani sejak yang saya dulu pernah kecelakaan motor itu saya agak-agak trauma gitu kan, Pak. Tapi kalau saya nggak berani diri gitu kan, anak ini nggak sekolah-sekolah gitu kan. Saya bilang gini kan, mereka harus sekolah dan bapaknya itu kan jaganya lama gitu. Ini gimana gitu kan. Saya bilang, aduh tapi saya pelan-pelan, saya coba pelan-pelan. Ya puji Tuhan sampai di sekolah itu dengan selamat, karena kan jauh kan Pak jaraknya. Nah, hari lepas hari tiba-tiba adanya kayak kesibukan gitu kan bapaknya ini. Nah, akhirnya sampai puji Tuhan saya hari ini tuh bisa antar sekolah meskipun bapaknya ada di rumah gitu, kayak lepas kayak tiket gitu. Kan harus istirahat. Saya tuh nggak yang kayak ayo antar saya gitu. Tapi saya bilang ya udah, saya jalan pelan-pelan, saya bawa mereka puji Tuhan itu. Nah, saya
merenungkan gitu Pak, merenungkan itu semua gitu. Ih, ternyata kalau kita nurut gitu ya, kayak setia sama perkara Tuhan, Tuhan lah yang memampukan kita gitu, kayak seperti Betul. Bapak tadi Iya. bilang gitu kan. Malah kekuatan Tuhan itulah yang sejatinya yang muncul gitu saat kita nggak bisa gitu, tapi kita mau nurut, itulah apa namanya, disitulah Tuhan kayak kasih tunjuk bahwa kita ya, akulah yang memampukan kamu melakukan segala sesuatu. Sampai kadang tuh kayak orang-orang tua murid bilang, ih kok bisa ya bawa sampai bawa 3 anak bawa naik motor gitu kan, kayak repot, 2 di depan sebelakang 1 gitu. Tapi saya bilang ya inilah, saya bilang saya juga nggak mampu kalau sejatinya. Jadi di saat pembelajaran yang saya dapat gitu ya Pak, yang seperti ini. Waktu kita belajar setia, waktu kita belajar mendengarkan Tuhan tuh, di situ juga Tuhan kasih kita kesempatan untuk memuliakan Dia Betul. kepada maksudnya orang-orang lain gitu. Akhirnya karena orang-orang tua murid tuh banyak yang kayak heran gitu, kok saya bisa kayak bawa 3 anak ini, terus dia tanya di rumah itu nggak ada pembantu. Saya bilang saya tidak pernah pakai pembantu, saya bisa rawat sendiri, saya bilang gitu. Nah di situ akhirnya saya bisa menunjukkan bahwa kayak ini saya bisa ngelakuin ini karena Tuhan yang tolong saya, karena kalau Tuhan nggak tolong saya nggak akan bisa gitu. Betul. Saya nggak akan punya keberanian. Akhirnya di situ saya dikasih kesempatan sama Tuhan untuk menyampaikan bahwa kebaikan Tuhan buat orang-orang yang lain. Jadi mereka tuh akhirnya juga kayak termotivasi gitu Pak. Dan saya bersyukur di situ bahwa saat itu yang tadi saya belajar dari yang Bapak itu tuh saya bilang, berarti yang saya alami itu lah bahwa kayak kita belajar setia, belajar nurut aja gitu sama apa yang Tuhan ini apa namanya. Dan saya dapat tadi tuh bahwa kayak takaran iman, bahwa kayak apa yang sejatinya yang penting dari awal kita punya motivasi ke Tuhan itu benar, kita merendahkan diri kita, pasti ada jalan yang Tuhan tunjukkan gitu. Tuhan pasti tolong dalam segala perkara gitu ya Pak. Yang saya tangkap sih kayak gitu Pak gitu. Jadi mungkin ada yang salah nanti Bapak sampai apa tambahin Pak. Tidak ada yang salah. Jadi, karena saya itu yang saya dapat gitu. Jadi yang penting motivasi kita itu benar, ikut Tuhan, kita nurut, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, pasti segala sesuatunya akan berjalan lancar gitu. Betul. Dan puji Tuhan, saya juga seperti yang tadi Bapak bilang tuh apa ya, kayak kalau kita kadang saya tuh kayak benci sama seseorang atau apa gitu, saya berusaha untuk nahan diri itu gitu. Saya berusaha untuk kayak saya simpan untuk diri saya dan saya akan bawa ke Tuhan. Saya belajar kayak maksudnya saya tidak mau melihat orang itu kayak ih dia kayak maksudnya kayak sisi negatifnya gitu. Tapi saya belajar kayak untuk mulai mengerti orang lain yang membenci saya gitu Pak. Betul. Jadi kayak saya tuh nggak mau, saya mau lagi sedang belajar ini, saya sedang belajar kayak oh mungkin ada sesuatu hal yang nggak baik dari saya sampai orang itu membenci saya. Betul. Orang itu tidak menyukai saya. Saya lagi belajar itu Pak, saya lagi belajar memahami itu. Dan tadi Bapak bilang seperti itu kayak oh iya bener, emang karena kan nggak semua hal yang kadang kalau kita nganggap diri kita benar itu berarti kan ego kita ya Pak ya. Betul, ego Iya. kita itu. Jadi saya mulai lagi belajar di hari-hari ini tuh, lagi belajar mendalami itu Pak, supaya ego saya semuanya Tuhan hancurkan benar-benar. Terima kasih Pak buat pemberiannya. Terima kasih Tuhan Yesus, tepuk tangan buat Ibu Ari. Terima kasih Tuhan. Ya, si ego itu kan sebetulnya memunculkan kesombongan yang secara daging itu kitanya lebih mulia, lebih rohani, lebih baik, lebih dari orang lain. Bahkan mungkin lebih dari Tuhan tanpa sadar. Oke, si ego itu kayak gitu sebetulnya. Nah, bentukannya gimana? Kalau orang semakin rohani, semakin banyak mendalami firman Tuhan, semakin banyak dibaca Alkitab, semakin banyak dia berdoa, tapi egonya nggak habis, nggak sampai mati. Jadinya dibungkus oleh hal yang rohani, tapi mematikan orang lain dan mematikan dirinya. Nah, jadi ini satu hal yang berbahaya kalau ego ini nggak dimatikan di kayu salib. Jadinya ego ini bisa berbalut hal yang rohani, yang bisa mematikan banyak orang. Nah, bersyukur kita yang lebih tahu duluan, lebih mengerti tentang hal ini, bisa menerima orang lain. Kitanya dibentuk oleh Tuhan lebih dulu. Jadi contoh buat orang lain. Oke, untuk apa sih? Untuk kemudian orang-orang ngalamin Tuhan lebih cepat. Karena mereka belum bertemu dengan Tuhan. Saya yakin mereka bertemu dengan Tuhan, tapi mereka nggak ngeh mesti bagaimana. Tapi mereka berjumpa dengan pribadi yang hidup ngalamin Tuhan dan diubahkan.
Mereka jadi ngalamin Tuhan. Jadi Tuhan tuh membutuhkan anak-anak Allah yang lebih cepat diubahkan. Bukan lebih banyak punya pengetahuan, bukan. Lebih cepat diubahkan. Karena sebetulnya yang terjadi setiap hari kita diubahkan. Oke teman-teman, setiap hari kalau benar kita ikut Tuhan, kita semakin banyak yang diubah. Contohnya Bolevina. Hari ini Bolevina sangat cerah, luar biasa. Kemurahan Tuhan atas Bolevina. Jadi terpancar lewat wajahnya Bolevina berseri-seri karena melihat Tuhan yang indah dalam kehidupannya. Tepuk tangan buat Bolevina. Wah. Dengan teman-teman yang kemudian berapi-api melihat acara ini, ya. Teman-teman ngalamin Tuhan, benar tuh Pak. Benar. Dalam hati pasti begitu kan? Itu Tuhan. Itu bukan kemampuan kita semua, bukan kemampuan saya juga menggerakkan semuanya, tapi kemampuan Tuhan yang memang mengasihi kita. Ya teman-teman, jadi ikutilah perubahan demi perubahan yang sedang Tuhan tuntun dan nikmati perubahan-perubahan itu karena kita sedang hidup oleh Tuhan. Yuk kita tutup acara malam hari ini dan kita berdoa. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mewujud nyatakan tanda hadir-Mu dalam diri kami lewat buah roh. Kami menikmati setiap perubahan-perubahan yang sedang Kau tuntun untuk kami masuk ke dalamnya terus. Mari Roh Kudus ajak kami masuk terus ke kedalaman hatinya Tuhan. Dalamnya hati Tuhan. Dalamnya pikiran Tuhan, dalamnya rencana Tuhan. Bahkan hari ini mungkin kami nggak tahu rencana Tuhan seperti apa dalam kehidupan kami secara pribadi, tapi kami mau masuk ke dalam rencana Tuhan, pikirannya Tuhan, perasaan Tuhan bahkan. Mari Roh Kudus, kami nikmati semua buah roh yang Kau berikan sebagai tanda hadirnya Tuhan dalam diri kami. Ketika kami sabar, itu bukan dari diri kami yang sabar atau menyebarkan diri. Tapi itu adalah satu bentuk kehidupan yang Tuhan nyatakan dalam diri kami. Hingga kami menjadi orang yang setia seperti Tuhan. Makasih Roh Kudus, Kau setia juga bagi kami untuk menghidupi Kristus dalam diri kami. Kami tahu tugas ini adalah tugas-Mu. Untuk kami serupa seperti Kristus, kami menghargai keberadaan diri-Mu. Kami menghormati Engkau dalam diri kami, Roh Kudus. Lakukan terus. Kami merelakannya. Untuk lebih kehilangan diri kami, ego kami. Kami relakan semuanya itu. Untuk kami mendapatkan harta terbesar yang dipersiapkan Allah dalam diri kami, yaitu kami mendapatkan Kristus yang penuh. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa Surgawi. Untuk kami senantiasa beroleh kemurahan-Mu, menjadikan diri kami sebagai tubuh-Mu di muka bumi ini. Bait Allah sendiri di muka bumi ini. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami tutup FFG pada malam hari ini mengucapkan syukur. Terima kasih atas kesehatan, kebugaran, jalan-jalan yang telah dinyatakan kepada kami. Jalan-jalan yang penuh dengan rahmat anugerah, serta penuh dengan pemulihan yang kami dapatkan dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya Bu Rike, terima kasih Bu Olin, terima kasih Bu Itun, terima kasih Bu Ari, Bu Levina, Bu Dina, Bu Mundi, Bu Marta, Bu Yunike, Bu Monika, Bu Emi, Bu Hotnida. Tuhan berkati semuanya, sehat selalu. Sampai jumpa di hari Sabtu. Saya juga mengundang Ibu Rike datang hari Sabtu ya. Terima kasih Bu Rike, sampai jumpa lagi. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Doni, Tuhan berkati. Terima kasih, semangat selalu dalam Tuhan. Tuhan berkati semuanya. See you.